Meski bukan tergolong penyakit baru, masih banyak orang yang belum memahami salah satu penyakit saraf Bell's palsy. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan di bagian wajah sehingga wajah terlihat melorot ke bawah. Gejala paling nyata wajah terlihat miring. Ketika senyum, setengah wajah penderita Bell's palsy tetap diam dan tidak bisa tersenyum lebar. Penyakit ini menyerang usia muda hingga tua. Penyakit yang penyebabnya digadang-gadang adalah karena penggunaan kipas angin atau AC ini sering dianggap bagian dari stroke ringan karena sama-sama bersifat mendadak. Namun perbedaan penyakit muka mencong ini dengan stroke ringan ternyata sangat jauh, termasuk gejala dan pengobatannya. Perlu diwaspadai jika ada komplikasi penyakit lain karena Bell's palsy bisa terjadi berulang. Maka dari itu, perlunya melakukan pencegahan dengan kunci utama menjaga daya tahan tubuh. Kembali lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, Mbak Nita Thalia nih sebelumnya pernah kena penyakit Bell's palsy ini ya Mbak ya? Bisa diceritakan pengalamannya Mbak? Kalau tidak salah sih sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu, ini saya baru sembuh. Dan saya tidak tahu kena penyakit itu karena waktu itu sebelum kejadian itu 2 minggu sebelumnya saya kan perawatan seperti biasa kayak facial, tanam benang, botox lah kayak gitu-gitu kan. Karena itu perawatan rutinitas yang selalu saya lakukan gitu. Nah kejadiannya itu pas hari pertama Idul Fitri, Lebaran gitu. Pas di mana momen yang sangat membahagiakan, ketemu dengan keluarga, kita foto-foto apa, ternyata saya diserang penyakit itu gitu. Saya pikir kan dari perawatan itu kan, makanya saya konsultasi lagi ke dokter kecantikan saya. Coba nanti kita katanya dibenerin pakai botox lagi. Setelah 1 bulan lamanya ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah dokter saya bilang kayaknya kamu kena stroke. Nah dari situ saya langsung, masa gue masih muda stroke ya gitu kan. Udah gitu masa stroke cuma di muka doang kan, biasanya kalau stroke itu kan tangan atau kaki gitu kan yang setahu saya gitu kan. Nah setelah itu saya pergi ke dokter ahli syaraf dan ternyata kata dokter itu ibu kena penyakit namanya Bell's palsy gitu. Saya ngucapin namanya aja susah banget gitu kan. Itu makanan penyakit apa itu ya? Itu nama orang atau apa gitu kan. Aduh udah namanya susah, udah penyakitnya juga aduh kok begini gitu kan. Terus kata dokter gini, ibu nggak usah khawatir, katanya ini tidak diobatin pun insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Tapi sembuhnya kapan kan kita nggak tahu kalau tidak diobatin. Nah terus dokter bilang katanya coba dengan terapi deh gitu. Kalau dengan terapi insya Allah sih lama-lama juga pasti akan sembuh. Dan alhamdulillah setelah melakukan terapi selama 4 bulan lamanya, setiap hari saya melakukan terapi selama 4 bulan itu alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Dan itu bukan miring sebelah loh. Saya dua-duanya malah mulutnya miring, hampir miring semuanya. Turun gitu berarti turun. mencong. Jadi saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa makan, nggak bisa mangap. Udah gitu kayak lidah itu kayak nggak bisa merasakan enaknya makanan karena kayak mati rasa gitu loh. Jadi ini bukan sekedar penampilan Dokter Sila. Ini bagi Mbak Nita ini juga mengganggu kehidupannya sebenarnya kan? Jadi nggak bisa syuting, saya tidak bisa syuting, saya tidak bisa nyanyi. Aduh, ya walaupun kata dokter ini penyakit ringan, nggak apa-apa nanti juga sembuh sendiri. Tapi kan mematikan penampilan gimana Bu? Bisa syuting kan? Mematikan penampilan. Tapi selain itu juga tentu tidak bisa menikmati tadi makanan tadi. Lalu tentu ada rasa khawatir akan penyakit ini. Dan memang benar, memang penyakit ini sering disalahartikan atau kira-kira oh ini stroke atau bukan. Dan memang stroke itu lebih bahaya karena itu orang selalu lebih berpikir bahwa oh ini stroke dulu kita singkirkan. Benar nggak nih stroke? Nah, memang karena itu semua dokter selalu pasti berpikir bahwa stroke nih mungkin supaya stroke ini disingkirkan dulu karena ini bahaya, baru kita pikir oh ini Bell's palsy. Nah, ngomong-ngomong mengenai Bell's palsy Dokter Sila, kita sudah undang. Sudah ada Dokter Ziki di sini spesialis saraf. Dokter Ziki yang mana? Dokter Ziki. Halo. Nih dok, kita lihat dulu nih sebentar nih, lihat nih.
ini hampir semua orang memang tidak ada yang mukanya benar-benar simetris ya. Betul. Nah, tapi tadi mengenai Bell's palsy, Dokter Siki bisa bantu menjelaskan ke masyarakat mengenai penyakit ini, Dok. Jadi kalau tadi disebut Mbak Nita ya, jadi Bell's palsy itu memang bukan suatu penyakit yang bahaya, tapi memang gejalanya itu heboh ya, sangat mematikan penampilan tadi ya. Jadi mukanya asimetris ya, penampakannya menyerupai mirip-mirip stroke. Karena kalau kita mengetahui stroke itu ya umumnya itu kan ada gambaran wajahnya miring segala macam. Bell's palsy mirip, tapi ada bedanya. Nah, ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya apa? Jadi kalau misalnya pada stroke itu biasanya stroke yang umum, dia mulut miring tapi matanya masih bisa ditutup dua-duanya. Ya. Matanya, kedua matanya ya? Kedua matanya. Jadi ngetesnya adalah gampangnya gini. Kalau ada mulut mencong, kemudian kita suruh merem. Ya. Kalau dia bisa merem dengan sempurna, ini stroke. Oh, coba seperti ini ya. Coba kita lihat dulu, Dok. Boleh ganti. Coba gambar yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi kedua mata ini dilatih jadi nutup sendiri ya maksudnya ya? Iya. Ya, bisa nutup dua-duanya sekali langsung. Walaupun bibir sebelahnya mencong nih. Ya. Ini kalau penampakan seperti ini, mana ya? Saya mau cari orang yang bisa merem. Yang bisa merem dua-duanya. Oke, Dokter Siki, yang itu bukan Dokter Siki. Bisa ke sana mungkin, Dok. Kita lihat. Nah. Oke, kalau jadi gini, intinya gini, boleh stop di gambar ini aja ya. Jadi kalau misalnya Bell's palsy khasnya adalah ketika disuruh merem, maka daerah yang terkena Bell's palsy ini, yang lumpuh sesaat ini, dia nggak bisa merem, nggak bisa menutup matanya dengan sempurna. Jadi contohnya dia akan jadi begini, gitu ya. Jadi misalnya mulutnya mencong ke kanan, maka kan kiri akan lumpuh. Jadi prinsipnya seperti gini dulu, otot kita itu kanan kiri sama. Ya, ketika kanan bagus, saya kesini boleh ya? Ya, boleh. Silakan. Jadi lagi. ketika otot kanan bagus, otot kiri bagus, maka ketika senyum akan narik kanan kiri, gitu kan? Dia akan senyum kanan kiri. Tapi ketika otot sebelah kirinya yang senyum gini ya? Yang apa namanya? Yang lumpuh, otot kiri lumpuh, otomatis dia nggak bisa senyum ya. Maka dia akan senyum yang kanan doang. Jadi, karena ini ada persarafan ya? Ada persarafan. Nah, sarafnya ini yang ketekan. Senyum yang baik itu begini. Coba ibu-ibu semua senyum. Nah, coba lihat kiri kanan ya. Rata semua nggak? Ada yang mencong sebelah nggak? Coba. Coba semua senyum ya. Nah, senyum. Nah. Sama semua ya, Dokter? Sama semua kanan kiri. Tapi kalau pada Bell's palsy, misalnya saraf yang sebelah kiri yang kena, makanya sebelah kiri tidak bisa senyum, maka dia akan miring ke kanan. Oh, jadi gimana? Gini? Jadi narik ke kanan doang. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Bener sih, ini memang mematikan penampilan sih. Bener, Mbak Rita. Bayangin, kayak gitu kan gak enak banget kan ya. Terus kemudian mata kirinya, karena yang kiri yang lumpuh, yang kiri nggak bisa nariknya ke kanan, mata kirinya nggak bisa merem dengan sempurna, nggak bisa menutup mata dengan sempurna. Itu sama sisi atau satu sisi, Dok? Satu sisi. Nah, jadi kalau yang ketarik yang ke kanan, maka mata kirinya yang bermasalah. Nah, kalau ketarik ke kanan ini yang bermasalah ya. Dia nggak bisa memejamkan matanya, satu itu. Kemudian, yang ini benar nggak, Dokter? Seperti ini. Betul. Ya, betul ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat yang ini stroke. Ya. Ini stroke yang ini. Ini stroke. Karena dia miring, matanya bagus dua-duanya. Ya kan? Kalau yang ini, dia Bell's palsy. Ya, karena matanya asimetris juga. Ya. Jadi yang narik sebenarnya yang ini kan ya? Yang narik yang ini, sehingga sebelahnya yang bisa kebuka. Iya, betul. Yang ini kan nutup juga soalnya. Betul. Bisa cara gampangnya kalau kita mikir mata segala macam bingung, intinya gini, kalau mulut mencong mata baik-baik saja stroke. Mulut mencong mata terpengaruh itu Bell's palsy. Oke, mutu mencong mata juga sama, betul benar. Ya. Itu lebih gampang ya. Oke, jadi supaya tenang dan nggak keburu panik tuh ibu-ibu ya kalau tiba-tiba lihat ada orang mencong ya. Nah. Kemudian juga ada tambahan itu ya, selain mulut biasa tadi makan juga terganggu. Karena kenapa? 2/3 depan lidah itu juga jadi apa ya, rasanya hambar ya. Jadi kalau kita makan tuh rasanya nggak enak ya. Mungkin Mbak Nita gitu ya. Betul, Dok. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasa sama sekali. Cuman pahit. Iya, pahit. Ya, karena pahit itu sepertiga belakang. Jadi yang pahit sarafnya masih oke, cuma yang manis, asam, asin, nah itu yang masalah. Nah, kalau Mbak Nita sendiri awalnya tuh yang gejala yang muncul apa? Apa saat dibangun tidur atau bangun gimana? tidur, persis bangun tidur. Bangun tidur itu wajah saya sebelah udah bengkak. Jadi bengkak sebelah, melorot, terus kok susah ya senyum. Mau sikat gigi pun nggak bisa dibuka mulutnya. Udah gitu coba minum teh gitu, teh manis gitu, nggak ada rasa sama sekali. Gitu terus mata yang sebelah sini itu berair terus. Dan karena nggak bisa, biasanya ya? Iya kumur-kumur bocor, Dok, bener. Karena nggak bisa merem berarti matanya, mata yang kiri ya? Yang sebelah sini bisa merem. Yang kanan yang nggak bisa. Yang kanan yang nggak. Oke. Iya, jadi itu.
Nah, jadi memang kita kalau lihat ini sebenarnya asal muasalnya karena ini dari setiap otot kita ada saraf yang mempersarafi ya dokter ya. Betul. Nah. Jadi ini asal muasalnya memang karena ada saraf. Jadi di wajah kita ini ada 12 saraf sebenarnya. Kita sebut saraf kranial. Nah, saraf nomor 7 ini dia yang bertanggung jawab untuk mempersarafi daerah wajah atas, wajah tengah nih, dan wajah bawah. Nah, ketika saraf nomor 7 ini, miring ini kita lihat. Ya, oke, gini, boleh. Saraf nomor 7 ini biasanya masuk lewat di telinga bagian dalam. Nah, di sini terjadi peradangan. Di dalam ya, bukan di kupingnya doang ya, tapi di dalamnya lagi terjadi peradangan sehingga sarafnya ini menjadi bengkak. Kalau saraf menjadi bengkak, penyebaran sarafnya seperti ini nih. Tiga gini. Maka ini kena, mata kena, ini kena jadi miring, ini kena jadi miring. Nah, kemudian biasanya selain lidah dan wajah dan mata, telinga yang daerah terkena itu juga akan menjadi lebih apa ya bahasanya, pengeng gitu ya, lebih pekak kayak rasanya kemasukan air. Betul dulu pernah gitu Mbak Nita ya? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini karena ini orang lebih mengenal mengenai stroke biasanya, sehingga banyak mitos dan fakta beredar di masyarakat. Dokter Sila, silakan. Ya, ini mitos atau fakta nih dok, penyebabnya karena sering kena angin AC. Nah, ini emang sering banget ya disebut gitu ya. Jadi kalau dari penelitian, Bell's palsy itu mayoritas disebabkan karena intervensi atau pengaruh dari virus, ya. Ada infeksi virus. Jadi bukan AC atau angin ya sebenarnya ya. Cuma gini, kemungkinan AC atau angin, kipas angin misalnya, bisa atau enggak? Bisa, dengan catatan si AC atau kipas anginnya kotor. Ya, sehingga di situ banyak kandungan virus dan segala macam, ditambah otomatis karena infeksi daya tahan tubuh kita juga sedang drop. Oh gitu. Nah, itu. Jadi bukan gara-gara karena angin atau AC. Kalau kayak gitu semua pelari pembalap sepeda miring semua dong. Kan kalau naik motor gitu kan. Iya. Di lampu merah kita lihat miring semua orang-orang kan, enggak gitu. Ya udah sekarang kalau gitu boleh nyalain lagi AC-nya semua. Ya, mitos yang berselanjutnya tadi kita lihat ya, bahwa katanya kalau orang Bell's palsy ini kita lihat dapat menular katanya. Enggak ya, jadi sebenarnya ini enggak menular. Jadi kita bergaul akrab dengan orang Bell's palsy pun enggak akan menular, dengan catatan memang daya tahan tubuhnya bagus gitu ya. Karena kenapa? Virus ini ada di mana-mana sebenarnya. Jadi kalau kita daya tahan tubuhnya turun, itu bisa kena gitu loh. Meskipun bukan kena dari teman kita yang sedang Bell's palsy itu, bukan. Nah, gitu ya. Jadi jangan menghindari orang Bell's palsy ya. Jadi Mbak Nita nggak dihindari kan dari teman-temannya kan? Enggak, maksudnya dihindari. Ada musuhin ya. Kadang-kadang pada serem gitu loh maksudnya. Penasaran nih dok, ini virusnya tuh dari mana sih sebenarnya? Virusnya ada di mana-mana. Jadi kalau dari literatur, ini salah satu virus yang ya sering lah, pokoknya virus yang sangat ngetop ya, namanya herpes, ya kan? Termasuk virus herpes. Jadi bisa masuk dari mana saja. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih ya, pasti ibu-ibu pada nanya ya. Benar nggak? Bisa dicegah nggak? Bell's palsy? Maksudnya kan virus kan, jadi maksudnya bisa divaksin nggak itu misalnya? Oh, gitu. divaksin sebenarnya enggak ya, enggak ada. Cuman pencegahan penyakit dan infeksi virus ini balik lagi ke daya tahan dan kebersihan lingkungan sih sebenarnya ya, itu juga. Ya. Oke. Dok, kalau misalnya ada teman saya dok, ini sampai 5 tahun lamanya nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Itu gimana, dok? Ini yang penting. Jadi Bell's palsy itu kalau dari literatur dibilang adalah 80% akan sembuh sempurna, ya kan? Tapi dengan catatan diterapi dengan benar dan diobati juga dengan tepat gitu ya. Jadi dengan menggunakan obat-obatan, beberapa macam obat gitu untuk 1 minggu pertama. Setelah itu dimulai tindakan fisioterapi, bahkan fisioterapi pun tidak boleh terlalu cepat gitu kan ya. Dan setelah itu harus dikontrol, dan pada kasus 5 tahun ini kita harus cek betul tidak ini Bell's palsy murni atau memang ada penyakit yang lain. Biasanya dilakukan pemeriksaan saraf lainnya selain saraf nomor 7 tadi, yaitu saraf nomor 5. Biasanya dilakukan pemeriksaan EMG atau blink reflex. Itu nanti akan dilihat kabel sarafnya yang korslet tanda kutip bener yang itu doang atau ada tempat lain. Oh gitu. Kalau Mbak Nita sendiri? Anak-anak bisa. Saya pernah punya pasien anak-anak ke umur 5 atau 7 tahun ya, dan dia kena 2 kali kanan, beberapa bulan kemudian kena yang kiri. Oh bisa berulang? Bisa berulang. Jadi karena takut. prinsipnya karena kayak virus, dia seperti kita kena influenza ya, dia udah sembuh. Nggak kebal, suatu saat bisa kumat lagi ya, bukan kumat ya, bisa kena lagi nggak, bisa aja. Oke, Mbak Nita sekarang nih takut nih. Jadi seharusnya jangan takut, yang penting bisa jaga imunitasnya ya dok ya. Betul, yang penting fisik harus oke. Jadi nggak perlu bawa bed cover kemana-mana. Keren nanti kan? itu malah serem nanti, bah gitu kan. Oke, ini ada mitos dan fakta yang ibu-ibu nih ada yang percaya nih tadi katanya. Ini adalah penyakit ditampar setan.
Makanya tadi katanya pakai bawang putih makanya. Nyambung ya dok. Ya, ini pasti jelas mitos ya, tapi di kita emang sangat kesian adalah setan dan angin, disalahin terus ya.